Halo Pisces, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait bagaimana kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini, perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga percintaan kalian, hubungan kalian untuk bulan November 2020. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana agar kedepannya hubungan kalian bisa berkembang, bisa lebih baik, bisa lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi pelengkap seperti inisial, zodiak, tanggal dan bulan yang akan terkait kalian gitu ya. Bisa tanggal jadian, tanggal pernikahan, bulan lahir dia, tanggal lahir kamu, inisial nama, zodiak dia gitu-gitu ya. Ya, dan jangan lupa ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi, video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kalian bisa bertanya tentang tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait kondisi hubungan kamu dengan dia untuk belakangan ini seperti apa gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing untuk belakangan sampai sekarang ini. Satu kartu aja. Terima kasih. Oke, kita punya kartu Justice. Tolong berikan saya satu kartu untuk lebih menjelaskan Justice. Terima kasih. Oke. Satu kartu lagi untuk lebih menjelaskan Justice. Terima kasih. Oke. Kita punya 3 kartu. Untuk yang pertama, kita punya Justice, kita punya Seven of Wands, dan kita punya Five of Cups gitu ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi belakangan ini? Belakangan ini sampai sekarang ini hubungan kalian itu sedang dalam tahap ambang gitu ya. Dalam tahap 50-50, bingung bagaimana menanggapi hubungan kalian gitu ya. Di satu sisi masih ada keyakinan, masih ada rasa cinta untuk hubungan ini, masih ingin Seven of Wands. Satu sisi masih ingin memperjuangkan hubungan ini semaksimal yang kalian bisa, sekeras yang kalian bisa gitu ya. Satu sisi masih ada keinginan seperti itu. Tapi di satu sisi lainnya ada kekecewaan yang sangat rasa kecewa, rasa sedih yang amat sangat ini possible terkait sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu kalian, apapun itu gitu ya. Ada masa lalu yang membuat hubungan ini untuk belakangan sampai sekarang ini. Ada juga posisi yang dimana cukup ada rasa kecewa, penyesalan, kesedihan gitu-gitu ya. Itulah kenapa tadi aku bilang di awal, ada kondisi di mana dilema, satu sisi masih sayang, masih ingin memperjuangkan, tapi satu sisi tidak dapat dipungkiri, ada kesedihan yang teramat dalam gitu di sini, kesedihan, kekecewaan, dan possible adalah terkait dengan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya. Itu kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini, sampai sekarang ini. Oke, sekarang
Aku akan bukakan dulu terkait perasaan kamu para Pisces ke doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini bagaimanakah perasaannya para Pisces, Sun, Moon, and Rising terhadap doinya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, kita punya kartu Strength. Satu kartu untuk lebih menjelaskan Strength, terima kasih. Oke, kita punya The Star. Satu kartu lagi untuk lebih menjelaskan Strength, terima kasih. Oke. Jadi gini, kita punya untuk perasaan kamu terhadap dia sekarang ini, kita punya kartu Strength, kita punya kartu Nine of Wands, dan kita punya kartu The Star. Terbalik tadi gini ya tadi ya. Oke. Ini gimana cara fokusinnya ya? Kalau saya pencet, dia bakal fokus di sana terus, di satu spot yang saya pencet terus. Nah kan, kok nggak bisa difokuskan ya? Wait, ini saya atur dulu sebentar ya. Ini gimana cara fokusinnya ya? Gimana sih? Kenapa seperti ini ya? Oke, saya akan pause dulu, akan saya benerin dulu ini sebentar ya. Oke, kita mulai lagi. Pada akhirnya saya harus stop dulu videonya lalu re-record lagi. Dalam artian, kalau tadi kan saya pause dulu gitu kan, tapi udah saya pause masih susah di-setting, jadi saya stopkan dulu baru saya start recording lagi gitu ya. Oke, kita punya The Strength, kita punya kartu Strength, kita punya kartu The Star, dan kita punya Nine of Wands gitu ya untuk perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini. Jadi kalau kamu dibilang masih sayang atau enggak, kamu masih sayang gitu ya. Karena kita ada kartu Strength di sini. Strength ini berbicara tentang memang tidak dapat dipungkiri untuk sekarang ini secara emosional, secara situasi dan kondisi hubungan sepertinya memang tidak semudah itu. Tidak segampang itu untuk kalian alami kayak hadapi sekarang. Situasi yang ada baik secara emosional maupun secara hubungan sekarang ini possible memang lagi serumit itu, secomplicated itu. Tapi dari kamu sendiri, kamu masih optimis, kamu masih percaya kalau misalnya hubungan ini, apa yang terjadi sekarang, kondisi dan situasi yang terjadi sekarang, itu masih bisa kamu lewati, kamu masih bisa bertahan, kamu masih bisa tegar, kamu masih bisa stay strong dalam menghadapi kondisi yang ada gitu. Karena satu sisi, ada The Star juga gitu. The Star itu berbicara tentang harapan gitu ya, satu optimisme. Kamu masih percaya bahwa kondisi yang terjadi sekarang, situasi dan kondisi yang terjadi sekarang pada hubungan kamu dengan doi akan ada solusinya, akan ada penyelesaiannya, akan ada jalan keluarnya. Kamu masih percaya di sana gitu. Dan untuk apapun yang menjadi permasalahan, kamu masih mau upayakan solusinya, kamu masih mau perjuangkan jalan keluarnya, kamu masih mau perjuangkan penyelesaiannya. Kamu masih berharap bahwa hubungan kalian masih bisa dilanjutkan untuk jangka panjang ke depan gitu ya. Cuman memang tidak dapat dipungkiri, terlepas dari semua perasaan yang masih cukup positif ya terhadap doi gitu ya, dari kamu terhadap doi, tapi apapun yang pernah terjadi, tadi kan aku sempat singgung di awal gitu ya, Five of Cups ini berbicara tentang kesedihan, satu kekecewaan, kesedihan yang possible terjadi akibat
dari sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya di masa lalu, dan di sini terklarifikasi oleh Nine of Wands, di mana sepertinya terlepas dari perasaan kamu yang masih cukup kuat dan cukup positif kepada doi, kamu belum benar-benar bisa lepas, kamu belum belum benar-benar bisa move on, merelakan atau memaafkan, mengikhlaskan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Karena di sini Nine of Wands ini berbicara tentang kamu lagi megang hal tongkat gitu ya, kamu megang hal tongkat. Tapi dan kamu bisa mengeksplor tongkat ini, kamu bisa maksimalkan apa yang bisa kamu lakukan di tongkat ini yang sedang kamu pegang gitu, tapi fokus kamu masih ke belakang gitu. Jadi dalam artian kamu tinggal di hari ini, kamu hidup di hari ini, tapi fokus kamu, eh, pandangan kamu itu masih terlalu ke belakang ke apa yang pernah terjadi gitu ya. Tapi so far ini sebenarnya adalah wajar terjadi. Yang namanya memori kan pasti membekas gitu kan. Karena dari 3 kartu duanya positif. Jadi sebenarnya apa yang kamu rasakan ini masih dalam tahap wajar gitu ya. Karena terlepas walaupun kamu belum bisa benar-benar move on atau memaafkan merelakan apa yang pernah terjadi, tapi kamu masih percaya, kamu masih sayang, kamu masih percaya, masih optimis, masih berusaha stay strong, masih berusaha tegar gitu teman-teman ya. Oke, semoga kameranya nggak bermasalah lagi. Oke, sekarang kartu selanjutnya ini berbicara tentang perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Oke, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini bagaimanakah perasaan dari doinya para Pisces, Sun, Moon, and Rising terhadap para Pisces, Sun, Moon, and Rising. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, kita ada kartu Three of Cups. Satu kartu untuk lebih menjelaskan Three of Cups. Terima kasih. Oke, kita punya Two of Swords. Satu kartu lagi untuk menjelaskan Three of Cups. Terima kasih. Oke. Oke. Kita punya Three of Cups, kita punya Two of Swords, dan kita punya The Hierophant gitu ya. Oke, jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya? Perasaan doi kamu terhadap kamu itu untuk sekarang ini, dia itu masih sayang banget sama kamu, dia masih cinta sama kamu gitu ya. Tidak dapat dipungkiri, kebimbangan tadi aku bilang, dilema, bingung antara A atau B, antara melanjutkan atau bagaimana. Satu sisi masih mau berjuang, tapi satu sisi ada kekecewaan. Dia juga merasakannya, karena ada Two of Swords di sini gitu ya. Tapi jadi Two of Swords ini berbicara tentang kebingungan antara dua pedang gitu kan. Ini ibaratnya antara dua opsi, antara dua pilihan. Dia bingung harus bagaimana menanggapi situasi dan kondisi yang terjadi pada hubungan kalian sekarang ini gitu ya. Terkait perasaannya terhadap kamu untuk sekarang ini. Sebingung itu, sedilema itu, yang sampai pada akhirnya dia memilih untuk ya udahlah, gue udah bingung, gue udah
pusing gimana caranya, bagaimana menanggapi, ya udahlah gue jalani aja semaksimal yang gue bisa gitu kan. Gue jalani aja seperti air mengalir. Nah itu pikiran dia, itu perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Bagaimana dia menanggapi perasaannya terhadap kamu, bagaimana dia menanggapi kondisi hubungan kalian sekarang ini gitu ya. Yang dia bingung, dia dilema, pada akhirnya dia memilih untuk ya udahlah jalani aja seperti air mengalir. Three of Cups berbicara tentang menjalani satu hubungan, menanggapi satu perasaan dengan sesantai mungkin, se-enjoy mungkin gitu kan. Sambil mencari solusi, the Hierophant, sambil mencari solusi atas apa yang menjadi penghambat, apa yang menjadi permasalahan di hubungan kalian untuk sekarang ini atau bahkan selama ini atau belakangan ini gitu ya. Jadi kalau dari doi dia masih sayang, dia lebih memilih untuk iya dia bingung, dia dilema, tapi ya udah bingung, udah pusing, jangan makin dijadikan beban pikiran. Jalani aja seperti air mengalir, se-enjoy mungkin, sesantai mungkin, diperjuangkan semaksimal mungkin sambil dicari solusinya. Pandangan doi seperti itu terhadap kamu gitu ya. Oke. Sekarang aku akan bukakan terkait gimana kondisi hubungan kalian untuk bulan November 2020 gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah hubungan antara para Pisces, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan November 2020. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, kita punya Five of Wands. Satu kartu untuk lebih menjelaskan Five of Wands, terima kasih. Oke, kita punya Judgment. Satu kartu terakhir untuk lebih menjelaskan Five of Wands, terima kasih. Oke, Page of Wands. Gitu ya. Oke, there you go. Blur lagi, ini saya harus bagaimana? Oke, saya harus stopkan lagi untuk diperbaiki. Oke, bentar ya. Oke, sudah benar lagi. Oke, jadi gini. Kita lanjut, gimana sih kondisi hubungan kalian untuk bulan November 2020 gitu ya. Kita punya Five of Wands yang berbicara tentang satu pergumulan batin gitu ya. Jadi di bulan November 2020 hubungan kamu dengan dia possible akan dihadapi dengan satu kondisi di mana kalian akan banyak bergumul, kalian masih akan tetap dilema. Justice itu juga berbicara tentang dilema. Five of Wands juga berbicara tentang dilema. Kesel tapi sayang, sayang tapi kesel, pengen A tapi gimana, pengen B tapi gimana gitu ya. Bingung, dilema gitu ya. Tapi kamu sadar, kamu dan dia sadar kalau pergumulan batin ini nggak bisa terus-terusan nggak bisa terus-terusan dibiarkan seperti itu, karena opsinya dua. Apakah kalian mau bertahan? Kalau bertahan, apakah mau diperbaiki, mau dibenahi, atau kalian bener-bener mau udahan aja gitu? Kalian sadar bahwa harus ada perubahan, tidak bisa yang namanya pergumulan batin stay as pergumulan batin. Kalian sadar kalau tidak bisa dibiarkan seperti itu, perlu ada pembenahan di sini gitu ya. Pada akhirnya karena kalian sadar perlu ada perubahan gitu, sejauh ini masih akan bertahan gitu ya. Ada Page of Wands. Page of Wands ini berbicara tentang mengusahakan satu solusi gitu kan, mengusahakan penyelesaian, dikomunikasikan untuk mencari solusi. Dan baik lagi, Page of Wands ini juga berbicara
mencari satu solusi penyelesaian masalah atas satu situasi yang cukup rumit gitu kan. Ada strength dan masih ada apa namanya, page of wands juga berbicara tentang satu kondisi yang rumit. Dan di sini juga dari perasaan doi kamu ada two of swords gitu ya. Two of swords ini kebimbangan yang sebimbang itu, sedilema itu, sebingung itu, saking bingungnya udahlah gue pusing, gue cuekin aja, gue jalani aja sebisa gue gitu kan. Jadi emang kondisi yang belakangan ini sampai sekarang ini kamu masih rasakan, yang kamu sedang rasakan, yang serumit itu, yang sebimbang itu masih akan terbawa sampai bulan November 2020. Dan masih akan cukup membuat kalian bergumul dilema. Jadi kondisi hubungan kalian sampai sekarang ini, belakangan ini sampai sekarang ini masih akan terbawa sampai ke bulan November 2020. Tapi kalian tetap akan memperjuangkan solusinya gitu, karena The Hierophant juga berbicara tentang solusi, The Star juga berbicara tentang solusi, Page of Wands juga berbicara tentang solusi gitu ya. Jadi kondisi hubungan kalian masih akan begini-begini aja sampai bulan November 2020. Tapi walaupun begini-begini aja, tetap kalian akan mengusahakan solusinya, bukan yang masih begini-begini aja tapi malah jadi pasif atau malah jadi mundur. Enggak, kalian masih akan mengusahakan solusinya, tetap akan mengusahakan solusinya. Jadi kalau dibilang bagaimana percintaan kalian di November 2020, jatuhnya ya positif negatif. Dalam artian bagusnya adalah kalian tetap akan mengusahakan solusi, kalian tetap akan memperjuangkan satu sama lain, memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Tapi kurang baiknya adalah pergumulan batin ini masih akan terjadi gitu teman-teman ya. Oke, semoga nggak blur lagi ya. Oke. Eits. Selanjutnya masih berbicara tentang hubungan kalian di bulan November 2020. Cuman sekarang saya ambil dari kartu Oracle gitu ya. Eits. Oke, sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan, lebih melengkapi ketiga kartu ini. Terima kasih. Oke, kita punya Door to Romance. Nah, ini bagus nih. Door to Romance gitu ya. Bentar, aku rapikan dulu. Oke. Door to Romance ini berbicara tentang pintu menuju ke percintaan yang lebih baik gitu. Jadi kan ini pintu gitu kan. Ini pintu. Jadi di bulan November 2020, walau dari tadi masih berbicara tentang pergumulan, masih berbicara tentang solusi gitu ya. Tapi tadi juga ada judgment gitu ya. Judgment menyadari perlunya ada perubahan. Kebimbangan yang kalian sadari tidak bisa dibiarkan seperti itu. Harus ada perubahan gitu kan. Mungkin selama ini sampai sekarang ini kalian juga sadar bahwa perlu ada perubahan, perlu ada solusi gitu kan. Tapi di November 2020 bener-bener yang kayak oke, nggak bisa. Dari dulu selalu diusahakan solusinya tapi nggak keluar, nggak ada jalan keluarnya. Selalu aku dan dia selama ini sadar perlu ada penyelesaian tapi masih gini-gini aja. Pokoknya di bulan November 2020 harus se-effort mungkin. Nah, jadi positifnya lagi adalah, tadi kan aku bicara ada positif negatifnya gitu kan. Positifnya tetap diperjuangkan, kurang baiknya adalah masih bergumul gitu kan. Tapi positifnya lagi adalah di bulan November 2020, walau masih akan berkutat di pencarian solusi yang selama ini sudah kalian cari, tapi di bulan November 2020 sudah akan mulai terbuka titik terangnya gitu ya. Pintu untuk menuju romansa ini, percintaan yang bagus ini sudah mulai terbuka. Titik terangnya sudah ada teman-teman, bagusnya di sana gitu ya. Oke. Sekarang aku bukakan dari kartu Romance Angel. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih menjelaskan dan lebih melengkapi keempat kartu yang telah terbuka ini. Terima kasih. Oke. Calling in your soulmate. Bentar ya, aku rapikan dulu. Astaga, blur lagi dong. Ini gimana sih? Oke, saya harus stopkan dulu, maaf ya. Maaf teman-teman kalau misalnya akan banyak jeda-jeda gitu, karena
aku juga bingung ini kenapa seperti ini gitu ya. Oke. Calling in your soulmate gitu ya. Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Jadi permasalahan kalian selama ini gitu ya, sepertinya kamu dan dia tuh udah yang kayak selamanya tuh sering mendoakan, sering kayak meminta tolong ke Tuhan gitu ya, ke alam semesta ya. Tuhan, gue capek ini, kami capek nih, permasalahan enggak itu nih, enggak selesai-selesai, enggak ada jalan keluarnya, minim perkembangan. Tapi balik lagi gitu, di bulan November 2020, calling in your soulmate, afirmasimu, doa-doamu akan akan mulai terwujud gitu kan, help bring you together. Nah di sini kan juga dan kenapa tadi ada door to romance, ada pintu menuju percintaan yang mulai terbuka, karena kalian selama ini rajin berdoa, kalian rajin meminta pertolongan sama Tuhan dan alam semesta gitu ya. Kalian tidak hanya mengandalkan diri kalian sendiri, tapi kalian juga mengandalkan Tuhan, kalian juga mengandalkan alam semesta. Selama ini kalian sering berdoa, dan di bulan November 2020 kalian akan sering berdoa juga, sehingga sudah mulai akan ada titik terang gitu. Jadi seimbang nih, tidak hanya mengandalkan kekuatan kalian sebagai manusia, tapi kalian juga menyeimbangkan dengan doa, dengan meminta, dengan berserah kepada Tuhan. Nah itu positif di bulan November 2020 gitu ya, akan mulai berbuah gitu ya. Oke, sekarang adalah saran-sarannya, sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja sebagai saran untuk hubungannya para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Oh, kita punya Cycles and Rhythms. Honor the cycles of your body, energy levels, and emotions gitu ya. Jadi gini, hubungan namanya emosional, namanya kondisi naik dan turun gitu ya. Cycles and rhythms, perputaran gitu ya. Yang namanya jadi yang namanya hubungan stabil itu kan sestabil-stabilnya satu hubungan pasti adalah yang namanya kesel-keselnya, emosionalnya itu pasti ada, tidak dapat dipungkiri gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, cukup disadari bahwa itu adalah hal yang wajar gitu ya. As long as masih bisa ditolerir, ya itu wajar ya. Kecuali tiap hari naik dan turun itu nggak wajar gitu ya. Tapi misalnya tapi misalnya kalian menyadari bahwa naik dan turun itu misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali, atau misalnya emang terjadi karena ada sebab yang signifikan gitu ya, ya udah itu wajar, itu nggak apa-apa, jangan dijadikan permasalahan, cukup disadari, cukup diingat sebagai oh kayak ini adalah wajar, akan terjadi untuk jauh ke depannya, mau udah sampai menikah, mau udah sampai punya anak. Yang namanya naik dan turun itu tidak dapat dihindari, cukup disadari aja, disyukuri gitu ya. Oh artinya aku masih punya perasaan, oh artinya aku bisa kesel sama dia, artinya aku masih sayang sama dia, oh dia masih bisa kesel sama aku, artinya dia masih sayang sama aku gitu teman-teman ya. Oke. Terang terakhir dari Whispers of Love, sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja sebagai saran untuk hubungannya para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Ini dua, saya mau satu kartu aja. Oke, apa ini? Turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love gitu ya. Jadi gini, ketika kalian merasa kesal gitu ya, ketika sedang dihadapi dengan permasalahan gitu ya, pertama yang kalian lakukan adalah introspeksi diri dulu gitu ya. Introspeksi diri, evaluasi diri masing-masing, evaluasi hubungan. Bukan berarti kamu atau dia salah, bukan sebatas itu, tidak sesempit itu gitu ya. Jangan pernah menyalahartikan introspeksi, evaluasi diri karena sebatas atau semata-mata karena salah atau melakukan kesalahan, tidak. Tapi evaluasi, introspeksi itu dijadikan
diinterpretasikan evaluasi dan introspeksi itu lebih luas, tidak semata-mata melihat kesalahan saja, tapi sebagai momen pembelajaran, sebagai momen perkembangan diri, pendewasaan diri gitu ya. Jadi yang pertama lakukan introspeksi diri, introspeksi evaluasi. Balik lagi ya, bukan karena kamu salah, bukan karena dia salah, tidak sebatas itu, tapi untuk membantu kita sebagai pribadi berkembang, membantu dia untuk berkembang, membantu hubungan kan untuk berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sedang struggle, sedang mengalami permasalahan, tolong diingat kenapa kamu menjalani hubungan ini dari awal. Apa alasannya? Ya karena cinta gitu. Kamu bisa sampai sekarang ini, kamu bisa sampai ke titik ini, terlepas dari cepat atau lamanya umur hubungan kalian, tapi kalian menjalaninya itu dari pertama karena cinta. Kalau misalkan sudah mulai demotivasi, kan sudah mulai hilang rasa, hilang semangat gitu ya, ingat kenapa kalian menjalani ini dari awal, ya karena cinta gitu ya. Dan baik lagi, cycles and rhythms gitu ya. Emosional, emosional, perputaran situasi naik dan turun itu wajar gitu, selagi masih bisa ditolerir, selagi emang ada pemicu yang signifikan gitu ya, selagi emang masih wajar ya sudah, tidak apa-apa, disadari gitu, disyukuri, kamu masih ada perasaan, dia masih ada perasaan gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah informasi-informasi lengkap. Di sini kita ada bulan, tanggal, inisial, dan zodiak gitu ya. Bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, bulan lahir kalian, zodiak dia gitu ya. Apa namanya? Inisial nama, nama pertama, kedua, ketiga, kesekian, nama depan, tengah, belakang gitu-gitu. Informasi-informasi pelengkap gitu ya. Dan jangan khawatir kalau misalnya tidak ada informasi terkait kalian, tidak apa-apa. Balik lagi, ini adalah general reading, ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, kita mulai. Informasi pelengkap untuk para Pisces, Sun, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Informasi pelengkap untuk para Pisces, Sun, and Rising dengan DI-nya masing-masing. Informasi pelengkap, terima kasih. Wow, ini cukup dikit loh, dikit lagi deh. Oke. Kita punya C, kita punya 23, kita punya Februari, kita punya April, kita punya Aquarius, kita punya Virgo, kita punya Capricorn, kita punya Pisces. Kamu adalah Pisces dan mungkin kamu berhadapan dengan sesama Pisces. Kita punya Aquarius lagi. Kita punya 9 atau 6. Kita punya R. Kita punya Desember. Kita punya Libra. Kita punya Q. Kita punya May. Kita punya Gemini atau Gemini. Gemini lagi, Gemini lagi. Maret. Kita punya Taurus. Kita punya K. Kita punya Oktober. Saya yakin tadi sebelumnya juga keluar Oktober. Kalau nggak salah tadi keluar Oktober juga. 31 Juni Scorpio. 14 2 dan yang terakhir kita punya Desember gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.